Wilayah Indonesia terkenal dengan rempah-rempah. Hal inilah yang menjadi daya tarik bangsa lain khususnya Eropa untuk datang ke Indonesia. Penjajahan telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografi, sosial, budaya, dan politik. Bangsa pertama yang menjajah Indonesia, yaitu Portugis dan Spanyol. Sejarah kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia terjadi pada sekitar abad ke-16 Masehi. Maksud awal dua bangsa Eropa itu ke Nusantara adalah mencari dunia baru penghasil rempah-rempah. Peristiwa yang melatar belakangi penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa yakni runtuhnya Konstantinopel akibat serangan Turki Utsmani pada 1453 Masehi. Rombongan kapal-kapal itu berusaha mencari wilayah sumber rempah-rempah, Nusantara, lewat rute penjelajahan samudra bangsa Portugis yang pernah dilalui Bartholomeus Dias. Nama terakhir merupakan penjelajah Portugis yang berhasil mencapai ujung paling selatan benua Afrika dan singgah di Tanjung Harapan. Rombongan kapal yang dipimpin oleh Vasco da Gama mengawali penjelajahannya dengan menuju kawasan yang kini menjadi wilayah Afrika Selatan itu. Di Tanjung Harapan, Vasco da Gama menyewa pelaut bangsa Moor yang pernah berlayar ke Asia Timur jauh untuk menjadi penunjuk arah. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama berhasil mencapai Calicut dan Goa, yang merupakan wilayah India. Vasco da Gama kemudian tinggal di India karena mengira daerah tersebut adalah Hindia Timur, negeri penghasil rempah. Namun, setelah tinggal beberapa tahun, dia menyadari bahwa tempat tersebut bukan penghasil rempah-rempah yang sebenarnya. Maka itu, Portugis lantas memberangkatkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque untuk menuju wilayah Malaka. Armada Portugis itu berangkat ke Malaka dengan menggunakan kapal yang dilengkapi dengan peralatan perang yang lengkap, seperti senapan dan meriam. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka dan mulai memasuki wilayah Kepulauan Nusantara yang mereka sebut sebagai Tanah India, Hindia. Orang-orang Portugis pun segera mengetahui bahwa Kepulauan Nusantara merupakan tanah penghasil rempah-rempah, terutama wilayah Maluku. Merujuk pada modul pembelajaran SMA kelas 11 Sejarah Indonesia 2020 yang diterbitkan Kemdikbud, setelah menguasai Malaka, Portugis mengirim ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Antonio de Abreu untuk mendatangi kawasan Indonesia Timur, wilayah yang kala itu kaya akan rempah-rempah. Pada tahun 1512, mereka telah sampai di Maluku dan diterima dengan baik oleh Sultan Ternate. Pada waktu itu, Kesultanan Ternate sedang bermusuhan dengan Tidore. Sultan Ternate meminta pasukan Portugis yang memiliki persenjataan lengkap untuk membantu mereka melawan Tidore. Sebagai imbalan, Portugis diizinkan mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah yang dikuasai Ternate. Dari Ternate, armada Portugis berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama yang berasal dari Indonesia Timur. Mereka kemudian melakukan ekspedisi lanjutan di tahun 1522, wilayah Pajajaran yang ada di Pulau Jawa. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Katolik. Tokoh penyebar agama Katolik dari Portugis yang terkenal adalah Franciscus Xaverius. Spanyol adalah salah satu kekuatan maritim terbesar di dunia. Setelah keberhasilan ekspedisi Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika pada tahun 1492, Spanyol mulai memperluas pengaruhnya ke Asia, khususnya untuk menguasai jalur perdagangan rempah. Rempah yang sangat bernilai. Pada 1519, Ferdinand Magellan, seorang pelaut asal Spanyol, memimpin ekspedisi yang bertujuan untuk menemukan jalur baru ke Asia. Meskipun Magellan sendiri tewas di Filipina. Pada 1521,
Perjalanan ini membuka pintu bagi Spanyol untuk mengakses wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Setelah ekspedisi di Filipina, mencari rempah-rempah pun dilanjutkan oleh Kapten Juan Sebastian del Cano atau lebih dikenal dengan Kapten del Cano. Perjalanan ini pun disebut sebagai ekspedisi Magalhães del Cano, yang berasal dari dua nama orang yang berbeda. Del Cano melanjutkan perjalanan ke arah selatan melewati Kalimantan Utara dan berujung menemukan wilayah Tidore, Maluku. Penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai setelah mereka berhasil sampai di Tidore, Maluku. Selain itu, mereka juga singgah di sekitar wilayah Bacan dan Jailolo. Kedatangan bangsa Eropa ini pun disambut dengan baik oleh masyarakat Maluku hingga menjadikan mereka sebagai sekutu. Sebab, saat itu masyarakat Maluku juga tengah melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Portugis di tanah Indonesia. Keberhasilan Spanyol sampai di Maluku yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah pun seperti impian yang menjadi kenyataan bagi bangsanya sendiri. Selain disambut baik, mereka juga akhirnya bisa melakukan transaksi perdagangan dengan orang-orang Tidore. Namun ternyata, kedatangan bangsa Spanyol di Maluku ini menimbulkan pertentangan dan ancaman baru bagi Portugis. Pasalnya, Portugis menganggap Spanyol dapat melanggar hak monopoli yang dilakukan oleh Portugis di Maluku. Persaingan dagang untuk mendapatkan rempah-rempah antara Spanyol dan Portugis ini pun terus berlanjut. Mereka juga turut bersaing dengan memanfaatkan permusuhan yang terjadi pada kerajaan-kerajaan lokal, yakni Tidore dan Ternate. Alhasil, permusuhan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore pun semakin memanas karena ditunggangi oleh kepentingan Spanyol dan Portugis di dalamnya. Saat itu, bahkan Spanyol yang dibantu oleh Tidore sempat ikut berperang melawan Portugis, yang turut dibantu oleh Ternate. Karena peperangan tersebut tak terelakkan, Portugis dan Ternate pun keluar sebagai pemenangnya. Namun, kekalahan perang tidak menjadi alasan Spanyol untuk menyerahkan Maluku begitu saja. Perselisihan antara keduanya juga berlanjut untuk mendominasi perdagangan rempah di tanah air. Untuk menyelesaikan konflik antara dua bangsa Eropa dan dua kerajaan lokal ini, akhirnya dilakukanlah sebuah kesepakatan perjanjian yang bernama Perjanjian Saragossa. Perjanjian tersebut dilakukan pada 22 April 1529 beberapa waktu setelah peperangan selesai. Dari perjanjian tersebut, akhirnya Spanyol harus angkat kaki dari Maluku dan Portugis dapat kembali memonopoli perdagangan di daerah tersebut.